Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah perilaku konsumen. Saat ini kita akan membahas tentang model perilaku konsumen. Untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen, perusahaan perlu membuat langkah dan analisa tersendiri terhadap konsumen. Sebelum membuat langkah kerja yang memudahkan perusahaan dalam memahami karakteristik konsumen, perusahaan harus memahami bagaimana model perilaku konsumen tersebut. Model perilaku konsumen ini dikenal sebagai suatu tindakan yang menggambarkan bagaimana konsumen dapat memutuskan untuk membeli suatu produk, di mana model perilaku konsumen ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu pada tingkat individu dan industri. Jadi, pengertian dari model perilaku ini adalah merupakan bagan skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambar aktivitas dari konsumen, di mana model perilaku ini pun dapat diartikan adalah tindakan yang diambil konsumen sampai dengan konsumen memutuskan untuk membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Adapun fungsi dari perilaku konsumen ini adalah deskriptif, prediksi, explanation, dan pengendalian. Deskriptif. Deskriptif ini adalah model perilaku konsumen menggambarkan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan konsumen dalam mendalami pengetahuan terkait produk sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Yang kedua adalah prediksi. Prediksi itu adalah merupakan model perilaku konsumen tentang apa? Yaitu meramalkan suatu kejadian dari tindakan konsumen di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah explanation. Adalah model perilaku konsumen dalam memaparkan atau menjelaskan tentang alasan atau hal-hal yang mendorong pembeli mendorong tindakan pembelian dari konsumen. Yang ketiga adalah pengendalian. Pengendalian ini adalah merupakan model perilaku konsumen yang memberikan pengaruh atau mengendalikan tindakan-tindakan konsumen di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah untuk mengetahui fungsi dari model perilaku konsumen, perusahaan dapat menentukan tindakan yang tepat, ya, tindakan yang baik yang mana untuk memenuhi keinginan atau selera konsumen. Perusahaan harus peka terhadap keadaan pasar dan perilaku konsumen, tentu saja akan memperhatikan dengan seksama fungsi model perilaku konsumen agar dapat menentukan tools yang tepat guna membantu memahami apa yang diinginkan konsumen baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Model-model perilaku konsumen itu terdiri dari pertama adalah model perilaku the Howard and Set model of buyer behavior. Apa ini? Model ini adalah merupakan model perilaku konsumen ya yang menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen baik sebelum sampai dengan konsumen tersebut membeli suatu produk. Dalam model ini terdiri dari 3 variabel utama, yaitu variabel persepsi, belajar, dan sikap.
di mana bertujuan untuk memaparkan bagaimana konsumen melakukan suatu pertimbangan, membandingkan, dan memilih suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ya, sudah model perilaku konsumen itu dapat digambarkan dengan ini dia variabel eksogen, stimulus, persepsi, pembelajaran, dan output. Ya, dapat diketahui bahwa sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, ya, atau tidak terdapat stimulus atau keinginan yang memicu konsumen itu terhadap suatu produk, maka selanjutnya ada yang dikatakan sebagai variabel eksogen, yaitu faktor-faktor dari luar yang mendorong munculnya suatu persepsi dan pengetahuan konsumen terhadap produk tertentu sebelum konsumen tersebut membeli produk. Dengan adanya kesan dan pengetahuan konsumen terhadap produk, selanjutnya konsumen akan memutuskan produk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan sehingga mereka ada perilaku dalam membeli suatu produk. Selanjutnya, dalam mode perilaku ini akan digambarkan bagan seperti ini dia. Di mana bagan ini terdiri dari variabel perceptual proses dan variabel dari learning proses. Pertama kita akan membahas tentang perceptual proses. Ya, terdiri dari apa nih, teman-teman? Terdiri dari adanya attention atau perhatian. Merupakan suatu tanggapan konsumen atas apa yang dirasakan oleh konsumen berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dirasakan. Di mana hal ini adalah pasti akan melibatkan panca indera yaitu mata, telinga, dan hati ya. Bagaimana sih produk-produk ini ya, apakah sesuai? Itu dia. Yang kedua adalah ketidakpastian, yaitu suatu ketidakpastian terhadap suatu produk yang diamati dan tidak adanya informasi yang diterima oleh konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya adalah bias persepsi, ya, yang merupakan suatu penyimpangan dari suatu informasi yang diterima. Nanti akan saya jelaskan melalui contoh. Yang ketiga adalah penelusuran nyata, yaitu penelusuran dengan mencari informasi secara aktif ya yang dilakukan oleh konsumen untuk memahami ya dari produk yang akan mereka beli. Selanjutnya adalah motif, yaitu dorongan ya dari konsumen untuk membeli suatu produk. Kriteria pilihan adalah merupakan sekumpulan dorongan atau motif yang berhubungan dengan produk yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli. Selanjutnya adalah pemahaman tentang merek. Ya, pengetahuan konsumen tentang produk ya, tentang produk yang akan dibeli, yaitu bagaimana mereknya. Itu dia. Jadi mereka harus paham dengan merek dari produk yang akan mereka beli. Apakah sesuai, apakah yang kita inginkan ada di dalam merek tersebut. Selanjutnya adalah attitude. Ya, di mana ini adalah bagian dari variabel learning process. Ya, ada attitude. Dan sikap kita menyukai produk. Yang kedua adalah niat. Yaitu niat itu adalah kapan, di mana, dan bagaimana konsumen tersebut bertindak pada suatu merek produk. Ya, di mana hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga adalah keyakinan. Keyakinan konsumen terhadap suatu merek produk tertentu.
Yang selanjutnya adalah kepuasan. Kepuasan adalah suatu sikap yang menunjukkan tentang kepuasan dan harapan konsumen atas kesesuaian produk atau barang yang dibeli oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan. Itu dari variabel belajar. Ada apa sih? Gimana sih cara penerapan dan pemahaman dari model ini? Contoh, ya, ada seorang konsumen dia hobi masak, ya, masak kue tradisional dan kue modern. Itu dia. Suatu hari konsumen ini, ya, ingin membuat Japanese cheesecake, ya, dan ia memutuskan untuk pergi ke toko kue, ya, ke toko kue, sorry, maaf, ke toko bahan-bahan kue. Itu adalah pertama stimulus, ya, di mana konsumen tersebut ingin membeli cream cheese untuk produk yang akan dia buat, ya. Namun konsumen ini kurang pemahaman, ya, kurang ilmu akan cream cheese yang cocok tuh yang mana. Itulah, yang cocok yang mana, yang baik yang mana, yang memenuhi syarat dalam membuat kue Japanese cheesecake tadi. Itu dikatakan sebagai stimulus ambigu, stimulus ambiguity. Selanjutnya, ya, dia belum kurang nih pengetahuan, dia belum memahami. Apa sih selanjutnya yang harus dilakukan konsumen tersebut? Konsumen itu bertanya kepada karyawan toko, ya, tentang jenis-jenis cream cheese yang dijual di toko tersebut. Itu namanya adalah over search. Itu dia. Jadi dia mencari tahu. Lalu karyawan toko tersebut, teman-teman, adalah menjelaskan, ya, menjelaskan tentang cream cheese tersebut, menjelaskan tentang kelebihannya, fungsi, dan harga dari masing-masing cream cheese tersebut. Ya, lalu muncullah perhatian terhadap cream cheese tersebut. Tapi si konsumen tersebut kan baru nih memahami tentang cream cheese tersebut. Dijelaskan sekali oleh si karyawan toko tersebut. Ya, oh ternyata kurang jelas. Muncullah lah dia perhatian untuk lebih memahami. Namanya attention. Untuk lebih memahami lagi, konsumen itu lalu mencoba menanyakan kembali kepada karyawan toko untuk lebih memahami tentang produk cream cheese tersebut. Itu dia. Untuk memahami tentang produk tersebut. Namanya dikatakan sebagai persepsi bias. Ya, karena dia baru sekali nih. Dia belum bisa mengingat gitu lah. Maka itu dikatakan sebagai perception bias. Maka apa yang dilakukan? Konsumen tersebut bertanya lagi kepada karyawan, ya. Maka dikatakan muncullah, ya, apa yang dilakukan bertanya lagi, maka itu namanya exogenous variable. Selanjutnya lah muncul sikap atau attitude. Sikap ini dibentuk dengan memilih, ya, atau choose kriteria dan memahami dari kelebihan-kelebihan masing merek krim tersebut. Maka jatuhlah kepada brand comprehensive tentang merek. Itu dia. Selanjutnya, setelah dia bertanya mengulang, dia memahami fungsi, kelebihan dan kekurangan tersebut dari cream cheese yang telah dijelaskan kedua kalinya, karena pertama dia masih bias, masih kurang memahami, maka dia bertanya kembali. Selanjutnya, setelah dia memahami masing-masing merek, lalu memutuskan sesuai dengan kebutuhan. Itu dinamakan dengan intention. Selanjutnya, setelah mengetahui berbagai merek tersebut,
konsumen merencanakan untuk membeli. Itu dia. Jadi konsumen jika membeli merek cream cheese yang sesuai harapan, maka beliau akan merasakan kepuasan terhadap produk tersebut. Selanjutnya adalah model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen industri dari SET, di mana ini merupakan perilaku konsumen pengembangan dari perilaku Howard and SET tadi, ya, di mana ya model perilaku konsumen yang diaplikasikan oleh perusahaan adalah membuat keputusan untuk membeli suatu produk, untuk membeli suatu produk, untuk membeli suatu produk. Dan memberikan beberapa perhatian dalam model perilaku konsumen ini, teman-teman. Yaitu di mana keputusan dalam membeli ini adalah dilakukan secara keputusan bersama. Kenapa? Ya, keputusan bersama ini sangat disukai dalam hal apa? Yaitu jika ada risiko yang cukup berat, di mana pembelian produk itu memiliki risiko yang sangat besar. Yang kedua, pembelian produk membutuhkan modal yang besar daripada pembelian rutin. Yang ketiga adalah pembelian yang terlalu mendesak. Yang ketiga, perusahaan besar. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang memiliki desentralisasi. Itu adalah model konsumen industri dari SET tersebut. Contohnya seperti apa sih model perilaku konsumen industri dari SET ini? Adalah contohnya kita lihat adalah di mana kita akan melihat contohnya bahwa saat ini banyak masyarakat melakukan pola hidup sehat, yaitu mereka mengkonsumsi sayuran organik. Ya, karena melihat peluang yang menjanjikan ini dikarenakan banyak masyarakat berniat untuk mengkonsumsi sayuran organik, maka suatu hipermarket mulai membidik nih, mulai mencari celah peluang bisnis dalam pengadaan sayuran organik. Dari pihak quality control menghendaki sayuran organik yang mempunyai kualitas baik dari quality control dari hipermarket tadi. Setelah mereka diskusi, bicara dengan perusahaan, ternyata ada nih manajer keuangan menyampaikan, mengharapkan, oke, kita mencari sayuran organik, tapi harganya adalah harga murah. Ya, mengharapkan harga murah dari supplier. Nah, itu namanya dikatakan expectation. Ekspektasi itu, di mana ekspektasinya dua, dari sisi dari quality control mengatakan kita ambil nih peluang. Karena masyarakat luas sudah menggunakan sayur organik. Ekspektasi dari manajer keuangan, manajer mengharapkan, yaitu kita membeli sayuran organik itu dengan harga yang rendah. Itu dia. Terjadilah suatu konflik yang membutuhkan negosiasi. Ya. Kenapa negosiasi? Karena ada perbedaan harapan dari keduanya, dari pihak quality control dan dari pihak manajer keuangan. Konflik itu diartikan karena ada perbedaan, maka muncullah kegiatan negosiasi. Ya. Setelah bernego di antara kedua belah pihak ini, maka muncullah suatu keputusan, yaitu memilih supplier organik yang mampu memberikan kualitas yang baik dan harga yang pantas, bukan harga yang rendah, tapi harga yang pantas di mana memenuhi syarat bagi perusahaan.
Itulah contoh dari model perilaku konsumen industri dari set ini. Selanjutnya adalah model perilaku konsumen industri dari Engel, Collett, dan Blackwell. Apa itu? Adalah merupakan ya model yang menjelaskan tentang stimulus proses informasi, proses pengambilan keputusan yang terdiri dari variabel-variabel proses pengambilan keputusan dan pengaruh lingkungan eksternal. Itu apa aja? Yaitu ada problem recognition, search, alternative evaluation, choice, dan outcome. Itu. Ini model perilaku ada tahap-tahapannya. Apa sih maksudnya tahap-tahapan tersebut? Maksudnya adalah pertama adalah pengenalan masalah atau problem recognition. Ini merupakan adalah pengenalan masalah terhadap suatu produk terjadi jika adanya perbedaan produk dengan harapan konsumen. Perbedaan produk dengan harapan konsumen. Yang kedua adalah penelusuran. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen dalam mencari suatu informasi. Informasinya tentang apa aja, yaitu pengetahuan dan pengalaman mengenai masalah produk tersebut. Selanjutnya adalah alternatif evaluation atau evaluasi alternatif, yaitu merupakan suatu tindakan konsumen dalam membandingkan informasi mengenai merek produk dengan cara mencari kriteria tertentu yang dapat dijadikan sebagai alat penilaian dari produk tersebut. Yang kedua adalah pilihan, adalah merupakan tindakan konsumen dalam memilih dan menentukan produk mana yang memiliki kelebihan sehingga pantas untuk dibeli oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah hasil, yaitu penentuan oleh pilihan yang dilakukan oleh konsumen. Tingkat kepuasan konsumen terhadap produk merupakan suatu pengalaman yang dirasakan oleh konsumen tergantung pada produk yang dipilih. Sehingga kecocokan atau tidak cocok terhadap merek tersebut akan muncul tergantung pada pilihan yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya adalah yaitu model menurut Kirby. Jadi model ini adalah tentang dorongan hasrat akan suatu produk memunculkan pengenalan terhadap produk tersebut. Pada model perilaku ini terdapat variabel eksogen seperti model Hort dan Schick tadi. Namun pada model ini menunjukkan sebagai faktor manusia dan faktor sosial. Yang menyatakan faktor manusia yang dimaksud adalah tentang kesan, persepsi, sikap, proses belajar, kepribadian, perhatian, daya ingat, dan keterbatasan ekonomi. Itu dari sisi manusianya. Sedangkan dari sisi sosialnya yang dilihat adalah persaingan tingkat sosial, kelompok anutan, dan lingkungan budaya yang tergambar di dalam bagan ini. 4 masalah yang berkaitan dengan model tersebut, dengan model ini adalah faktor manusia dan faktor sosial tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Faktor manusia dan faktor sosial tidak ada umpan balik. Aktivitas membeli dipengaruhi oleh sikap, persepsi, kepribadian, dan lingkungan budaya yang dibentuk oleh tingkat kelas sosial dan kelompok anutan. Sedangkan faktor-faktor dalam model Kirby ini tidak memberikan aktivitas-aktivitas penting.
Model ini bersifat statis. Hal ini didasarkan atas kebutuhan biologis dan perilaku konsumen terjadi karena adanya dorongan tersebut. Selanjutnya adalah model perilaku konsumen dari Francesco Nicosia. Ya, di mana model ini menjelaskan model yang disajikan pada bagian ini bahwa pengambilan keputusan konsumen itu dipengaruhi oleh perusahaan itu sendiri dan sebaliknya, di mana model ini terdapat 4 bagian yang dinyatakan dalam 4 field. Apa saja? Yaitu field pertama adalah perusahaan memberikan informasi terkait dari produk, merek, iklan, dan lainnya. Selanjutnya, konsumen memberikan sikap terhadap hak tersebut. Yang kedua adalah memberikan reaksi terhadap konsumen untuk mencari lebih banyak ya pemahaman terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah dapat diketahui setelah kita mencari tahu akan produk dari field 2 tadi, konsumen termotivasi untuk membeli dan melakukan keputusan untuk membeli. Yang keempat adalah setelah konsumen membeli akan memberikan kesan terhadap produk yang dibeli. Selanjutnya akan menjadikan suatu pengalaman. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih perbedaan dari kelima mode perilaku konsumen tersebut. Yang pertama adalah model perilaku konsumen dari Howard and Shaw tadi. Di mana unit ini analisis atau ruang lingkup analisisnya adalah dilakukan secara individu. Tujuan dari model yang pertama tadi adalah untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih suatu produk sesuai dengan kebutuhannya. Variabel-variabel apa yang digunakan dalam model yang pertama tadi? Yaitu persepsi, yaitu perhatian, stimulus, perceptual bias, oversight, dan proses pembelajarannya adalah motif, kriteria memilih, pemahaman merek, sikap, dan niat. Itu variabel dari model pertama. Yang kedua adalah perilaku konsumen industri, yaitu dia menganalisanya diperuntukkan untuk kelompok. Untuk kelompok di mana tujuan dari model tersebut adalah membuat keputusan membeli dalam suatu organisasi, di mana variabel yang dipergunakan adalah sumber informasi, latar belakang individu, faktor dan produk tertentu dari perusahaan, dan faktor dari situasi. Selanjutnya, model industri dari Polat tadi adalah diperuntukkan untuk masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan. Dan variabel yang digunakan adalah input atau stimulus, proses informasi, pengambilan keputusan, variabel proses pengambilan keputusan, pengaruh lingkungan internal eksternal, atau dikatakan sebagai nilai atau norma budaya. Model yang keempat adalah model perilaku konsumen dari Kirby, di mana dia analisisnya adalah untuk individu dan masyarakat. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui dasar-dasar perilaku konsumen. Sedangkan variabel yang digunakan dalam model ini adalah persaingan, tingkat sosial, lingkungan, budaya, dan belajar. Yang terakhir adalah model dari Francesco Nicosia ini adalah diperuntukkan analisanya adalah untuk kelompok dan tujuannya adalah membangkitkan stimulus dan meningkatkan pembelian atau permintaan terhadap suatu produk. Sedangkan variabel yang digunakan adalah variabel endogen
yaitu merupakan variabel stimulus, persepsi, belajar, dan output, dan variabel eksogennya adalah kepribadian, terus keadaan ekonomi, dan faktor dari lingkungan. Itu ya, jadi perbedaan-perbedaan dari kelima model tersebut tadi yang sudah saya jelaskan. Demikian teman-teman semua materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.